Shalom, damai di hati. Hari ini kita bersama dalam sebuah pembacaan Alkitab untuk kita renungkan, yaitu dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Pembacaan ini adalah pembacaan untuk tanggal 10 sampai tanggal 16 April 2022. Sesuai dengan pembacaan dalam MTPJ Gemim. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu dari kesaksian Alkitab. Kami rindu bahwa kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Untuk itu tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang sama." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Pembacaan ini diberikan tema sebagai perenungan bagi kita, yaitu tersalib sekalipun tidak bersalah. Ketika kita coba merenungkan bacaan Alkitab ini, dalam cerita ini menggambarkan tentang pribadi
Yesus Sang Mesias yang tersalib sekalipun tak bersalah. Ia disalibkan bersama para penjahat atau pemberontak yang melawan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kiri. Dan Tuhan Yesus ada di tengah, menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ditempatkan betul-betul sebagai pribadi yang telah bersalah. Padahal Pilatus dan Herodes telah memeriksa dan menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Hal itu nyata dalam ayat pasal yang ke-23 ayat 14 sampai 15. Kata Pilatus, "Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak." Pilatus tegaskan, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya setimpal dengan hukuman mati. Jadi secara resmi, berdasarkan keputusan kerajaan Romawi, dari apa yang disampaikan oleh Pilatus, dan juga tentang apa yang didapati oleh Herodes, bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi ternyata ia harus disalibkan. Mengapa? Karena tidak ada jalan lain untuk kegenapan dari janji Allah, dari firman Allah, untuk menebus manusia dari dosa dan menyelamatkan dari bahaya. Hanya melalui Via Dolorosa atau jalan sengsara menuju penyaliban di atas bukit orang atau Golgota atau Kalvari. Hanya dengan cara mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib, maka manusia diselamatkan. Itulah wujud kasih yang dinyatakan Tuhan. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan tersalibnya Yesus, sekalipun tidak bersalah di atas kayu salib, ia menganugerahkan kepada manusia sebuah anugerah yang besar, yaitu pengampun. Dalam ayat 34, di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita melihat respon apa yang diberikan oleh manusia terhadap kasih, terhadap pengampunan, terhadap penyelamatan
yang dikerjakan Tuhan melalui Via Dolorosa, melalui penyaliban. Secara jelas digambarkan ada dua orang yang disalib bersama-sama Yesus. Tanggapan seorang yang disalibkan bersamanya mengatakan tentang hal yang menolak kasih karunia. Dan itu juga dinyatakan oleh sikap dari pimpinan-pimpinan atau para pemimpin waktu itu, termasuk prajurit-prajurit waktu itu, menghina, mengolok-olokkan, artinya mengabaikan dan menolak kasih karunia Kristus yang menyelamatkan melalui pengorbanan di kayu salib. Tetapi hal yang paling menarik, ternyata tersalibnya Yesus, sekalipun ia tidak bersalah, pada akhirnya seorang yang juga disalibkan bersama dia, hatinya tersentuh, jiwanya terbuka. Dia sadar dan ia bertobat. Dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita bisa lihat pada apa yang dinyatakan saat ia menegur seorang yang lain. Dia katakan, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang sama." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ternyata ketika Yesus disalibkan sekalipun ia tidak bersalah, akhirnya membawa berita pertobatan. Seorang penjahat mengakui Yesus sebagai Raja yang akan datang kembali untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ini yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib, bahwa Tuhan memenangkan seorang yang berdosa. Ketika menerima dan mengakui sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Penyelamat. Di atas kayu salib juga Tuhan menyatakan tentang kemahakuasaannya ketika ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini pernyataan Tuhan yang mau menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa atas sorga
Ini juga mau menyatakan bahwa Tuhanlah sumber keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam perenungan di Minggu Sengsara, saat kita akan melaksanakan perjamuan kudus di perayaan Jumat Agung, bagian firman Tuhan ini menghentar kita untuk senantiasa memperoleh sebuah kekuatan iman di tengah berbagai tantangan persoalan keimanan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Seperti halnya para pemimpin, prajurit, dan seorang yang disalibkan bersama Yesus. Mereka menyaksikan, mereka menolak tentang ketuhanan Kristus sebagai juru selamat. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, mau menyatakan bahwa mari, jangan pernah kita saksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Ia adalah juru selamat kehidupan. Jangan pernah menolak, tapi buka hati kita, buka hati kita untuk Tuhan, sehingga itu akan semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa Ia yang tersalib sekalipun tidak berdosa, tidak bersalah, Ia telah memberikan kita jaminan tentang keselamatan, sebagaimana diberikan kepada seorang penjahat yang mengakui Ia sebagai raja yang akan datang kembali. Itu yang Tuhan mau juga bagi kita, bahwa peristiwa pemaknaan salib Kristus membawa keyakinan iman bagi kita, tanpa sanksi, tanpa ragu, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, Dialah Mesias bagi kita. Mari sebagai orang Kristen, dengan kita memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib, juga ada nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan kita. Jangan kita saling mempersakitkan, jangan kita saling melukai, menyakiti, sebagaimana orang-orang menyakiti Yesus, menghina, mengolokkan. Tapi seorang Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita hidup rendah, saling memaafkan satu dengan yang lain. Berapa kali kita harus memaafkan? Bukan 3 kali, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kita harus hidup penuh damai, ada kesediaan untuk berkorban, dan bukan saling mengorbankan. Karena itulah nilai-nilai keimanan yang Tuhan wariskan, yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa orang Kristen harus hidup dalam sebuah kerendahan, bentuk ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Kita ingat, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kita sebagai orang Kristen, mari juga di tengah tantangan kehidupan ini, jangan pernah meninggalkan iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
satu pesan lewat lagu yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kiranya perenungan kita lewat firman Tuhan bisa menjadi sebuah keberkatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya sungguh firman termeterai di hati kami, di pikiran kami, dan juga terkatakan di setiap ucapan kami, dan menjadi kesaksian dan keteladanan di setiap perbuatan kami. Kuduskan kami, firman-Mu menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.